Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari video Ibu Fitriatus Salihah yang berjudul Fitriatus Salihah with LLC Wade Maternity Leave. Yang pertama adalah tentang ulasan pengaturan hak-hak maternitas dalam UU KIA. UU nomor 4 tahun 2024 atau UU KIA merupakan terobosan hukum untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Undang-undang ini mengatur secara spesifik beberapa hal krusial berikut. Yang pertama adalah cuti melahirkan. Durasi, ibu pekerja berhak atas cuti melahirkan minimal 3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 6 bulan. Jika ada kondisi khusus, misal komplikasi kehamilan, sesuai dengan surat keterangan dokter. Pembayaran selama 3 bulan, pertama pekerja mendapat gaji penuh 100%. Jika cuti diperpanjang, maka gaji dibayar 75% untuk 3 bulan berikutnya. Yang kedua adalah hak pekerja suami atau cuti paternitas. Suami dari pekerjaan perempuan yang melahirkan dan mendapat hak cuti untuk mendampingi dengan durasi 2-40 hari tergantung kondisi kelahiran atau keguguran. Yang ketiga, hak menyusui dan fasilitas di tempat kerja. Pekerjaan perempuan memiliki hak menyusui atau laktasi yang didukung oleh kewajiban pemberi kerja menyediakan ruang dan waktu yang layak. Ada larangan terhadap praktik yang menghalangi ibu menyusui di tempat kerja. Yang keempat, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap ibu pekerja selama menjalani cuti melahirkan atau menyusui. Pelanggaran atas hal ini dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Yang kelima, penyesuaian waktu kerja dan tugas. Perusahaan wajib menyesuaikan beban kerja bagi pekerja hamil atau menyusui, termasuk pembatasan kerja malam jika membahayakan kondisi kesehatan ibu atau janinnya. Yang kedua ada keterkaitan dan kepastian hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama ada posisi hukum UU KIA sebagai lex specialis. UU KIA bersifat lex specialis terhadap UU nomor 13 tahun 2023 tentang ketenagakerjaan. Artinya, UU KIA memberikan pengaturan yang lebih rinci dan khusus, terutama dalam konteks perlindungan maternitas. Undang-Undang Ketenagakerjaan tetap menjadi acuan umum, tetapi Undang-Undang KIA melengkapi dalam ruang lingkup yang lebih spesifik. Yang kedua ada jaminan kepastian hukum. Yang pertama, cakupan yang lebih jelas. UU KIA menghilangkan ambiguitas dalam hal pembayaran upah, durasi cuti, dan hak menyusui yang seringkali diperdebatkan di tempat kerja karena minimnya aturan teknis di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua, ada pemberian perlindungan ganda. Ibu pekerja sekarang tidak hanya dilindungi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi dalam undang-undang yang secara tegas menyebutkan hak biologis dan sosial sebagai ibu. Ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik bagi korban ketika menuntut haknya. Yang ketiga ada tantangan implementasi. Namun menurut narasumber dalam video Dr. Fitriatus Salihah, potensi permasalahan akan muncul jika tidak ada harmonisasi peraturan pelaksanaan karena Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak serta-merta mencantumkan perubahan sebagaimana Undang-Undang KIA. Pengusaha bisa berdalih hanya mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja jika belum ada integrasi peraturan teknis lintas sektor. Yang keempat, pentingnya sosialisasi dan pengawasan. Kepastian hukum hanya dapat tercapai jika ada edukasi kepada pekerja dan pengusaha tentang hak baru berdasarkan UU KIA. Dan yang kedua ada mekanisme pelaporan dan penindakan tegas bagi pelanggaran yang dilaporkan. Kesimpulannya adalah UU KIA hadir sebagai penyempurna dan pelindung khusus hak-hak maternitas yang sebelumnya hanya tersirat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesimpulan kedua adalah cuti lebih panjang, jaminan gaji bertahap, hak menyusui, dan larangan PHK merupakan langkah konkret dalam perlindungan hukum pekerja perempuan, khususnya ibu menyusui. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu harmonisasi antar peraturan teknis pelaksana dan pengawasan langsung dari otoritas ketenagakerjaan agar norma dalam Undang-Undang KIA tidak mandek dalam tataran hukum semata. Terima kasih. Itu adalah resume saya terhadap video Ibu Fitriatus Salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.